Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Kaintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Tuhan Yesus Kristus itu lahir. Dari kelahirannya itu kita mengatakan bahwa kita bisa belajar kemiskinan dan kerendahan hati yang juga dijalankan oleh Santo Yusuf karena dia menemani Tuhan Yesus Kristus di dalam peristiwa-peristiwa itu. Nah, yang kedua untuk hari ini adalah ketaatannya. Yang bisa dilihat waktu Tuhan Yesus Kristus itu sudah anak kecil. Ya memang sebagai bayi, apalagi yang dia bisa melaksanakan kan, dia tidak bisa menolak. Dan kadang seorang bayi yang memerintah, karena dia tidak bisa berbicara, orang tuanya itu tidak tahu apa yang dia suka kan, dia minta. Dan dengan berteriak atau menangis, dia sudah memerintahkan orang tuanya supaya orang tuanya itu lari dan cari apa yang diminta oleh bayi itu. Tapi sebagai anak kecil, karena dia sudah bisa mengerti, dia harus menaati. Tiap-tiap tahun menurut Injil menurut Santo Lukas, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, yang waktunya untuk dia juga berpartisipasi dalam acara itu, jadi wajib bagi dia. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Tapi sehabis hari-hari perayaan itu, sebetulnya mereka harus pulang. Ketika mereka berjalan pulang, tinggallah, menurut Santo Lukas, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada antara orang-orang seperjalanan mereka. Oke, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, baru mereka mulai mencari dia. Karena kehidupan dulu itu seperti itu. Kita sangat percaya kepada teman-teman kita, tetangga kita. Dan siapa lagi yang akan membantu kita selain tetangga kita atau orang-orang yang sama desanya kan? Dan mereka salah berpikir bahwa karena Tuhan Yesus Kristus itu belum pernah tidak menaati mereka, menolak apa yang mereka minta. Sehingga mereka percaya 100% bahwa Tuhan Yesus Kristus pulang bersama mereka. Belum pernah mereka membayangkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan melaksanakan sesuatu seperti itu. Sehingga ya waktu mereka tidak menemukannya antara teman-teman dan tetangga, ya mereka khawatir sekali dan merasa bersalah atas kehilangannya Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka tidak menemukan dia, katanya Santo Lukas, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Baru setelah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dan apa yang dia melaksanakan? Ya biasanya kalau itu anak kecil yang biasa, dia akan khawatir juga kan. Memang ada beberapa anak kecil yang tidak sadar apa yang terjadi. Mereka tidak sadar bahwa mereka tersesat atau ketinggalan, ya ditinggal oleh orang tua kan. Sehingga mereka tidak menangis. Tapi biasanya kalau dia sadar atas apa yang terjadi,
Mereka menangis, anak kecil itu menangis, mencari orang tuanya. Itu yang ya setengah-tengah mereka harapkan melihat ya waktu mereka menemukan Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang mereka melihat? Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran atas kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Mereka herannya. Anak kecil itu yang 12 tahun, walaupun 12 tahun itu sudah bertanggung jawab pada waktu itu. Tapi anak kecil 12 tahun tidak menangis, tidak khawatir. Ya, seperti bergembira di dalam situasinya seperti ini. Maka mereka heran. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Bunda Maria pun heran. Bunda Maria yang sudah pernah merenungkan semuanya, sehingga pengertiannya atas hal-hal seperti itu sangat dalam. Tapi ini dia tidak bisa mengerti juga. Yang berdoa secara dalam itu tidak bisa mengerti apa yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia mengatakan, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Loh, kenapa itu? Kamu melaksanakan itu? Belum pernah kamu melaksanakan ini. Dan apakah itu tujuanmu supaya kami menjadi sedih, kan? Menyedihkan kami? Ya, itu bukan tujuannya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, waktu Tuhan Yesus Kristus menjelaskan alasannya, ini diterima oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf yang berdiam terus, kan? Tidak mengatakan apapun. Mungkin dia adalah seorang introvert, kan? Atau sangat mencintai Bunda Maria, sehingga tidak campur tangan kalau istrinya itu sudah melaksanakan yang benar dan baik, untuk apa menyebut apapun lagi, kan? Itu mungkin Santo Yusuf seperti itu. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka, maksudnya pada waktu itu, kan? Karena mereka tetap heran dan terkejut atas apa yang terjadi. Lalu ia pulang, tapi dia tetap pulang. Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya lagi, kan? Nah, ini maksudnya ini apa? Ini baru dia tidak menaati kami. Apa maksudnya ini? Ini yang direnungkan oleh Bunda Maria. Dan Yesus, katanya Santo Lukas, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, setelah itu Tuhan Yesus Kristus menjadi taat lagi. Nah, kita harus menjelaskan itu. Apakah Tuhan Yesus Kristus tidak menaati orang tuanya waktu dia tidak pulang bersama mereka dari Yerusalem? Sebetulnya dia tidak berbuat jahat. Sehingga setelah merenungkannya, setelah menyimpan itu dalam hatinya, Bunda Maria akhirnya mengerti. Oh, memang dia harus menaati Bapaknya, yaitu Bapa di surga. Dialah yang Bapaknya secara kodrati. Maka siapakah kami untuk meminta ketaatan yang lebih tinggi lagi daripada ketaatan kepada Allah Bapa? Baik, dia tidak bersalah. Dan kesimpulan itu adalah Yesus tidak bersalah. Yesus itu yang 12 tahun walaupun masih di bawah asuhannya orang tuanya, ya tidak bersalah. Dan setelah itu taat lagi.
ketaatannya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua kehendaknya Tuhan terjadi, dilaksanakan, terjadi di dalam kehidupannya. Ketaatan yang memenuhi semua syarat supaya manusia ini diselamatkan, kita diselamatkan. Dan ketaatan itu harganya seperti itu. Bisa saja menyelamatkan banyak orang. Dan juga menyempurnakan diri kita. Apa yang terjadi kepada Santo Yusuf? Wah, dia sangat taat. Tidak ada keluhan. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut, katanya Santo Matius di dalam Injilnya. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, dia ditemukan dengan anak, hamil dengan anak. Dan Tuhan Allah menjelaskan itu kepadanya. Yusuf anak Daud, katanya malaikat itu di dalam mimpi Santo Yusuf. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Santo Yusuf melaksanakan semuanya, tanpa mengecualikan sesuatu dari perintah itu dari malaikat. Karena dia memang taat. Selain itu, dia tahu kepada siapa dia harus taat. Benar? Mungkin itu problem kita kadang ya. Kita harus taat kepada siapa ini? Ya, pasti kepada Allah. Tapi kehendaknya Allah itu kita mengetahui itu dari siapa? Ya, pertama-tama dari gereja kan? Dari gereja, dari Alkitab, dari ajaran gereja. Ya, kita bisa mengetahui kehendaknya Tuhan lewat itu. Tapi selain itu, yang sangat konkret, kita bisa menemukannya di bacaan yang kita melaksanakan, di dalam renungan, di dalam doa kita, dan dari bimbingan yang kita terima dari orang lain. Atau koreksi, bukan hanya bimbingan dari pembimbing rohani kita, tapi koreksi dari orang lain, kan? Saya pernah, dan koreksi itu tidak perlu sesuatu yang resmi. Saya pernah dengar orang yang mengatakan, ya Romo, rasanya teman-temanku itu tidak suka yang saya melaksanakan, dan mereka langsung mengatakan itu kepada aku. Tapi di kantor ada sistemnya. Ya, sistemnya itu harus ditulis, dan ditulis baru itu direview oleh bos, dan bos itu menyampaikan itu kepada karyawan tertentu. Oke? Nah, kenapa mereka tidak melaksanakan itu? Bagaimana saya bisa berubah kalau mereka tidak melaksanakan itu? Dan saya mengatakan, loh, kalau sudah dikatakan oleh teman, silakan tolong memperhatikannya, karena bagi kamu sudah jelas bahwa itu salah. Untuk apa menantikan memo dari bos? Sudah salah, maka teman-teman itu begitu baik sehingga bisa mengatakannya, percaya kepadamu, sehingga mereka langsung mengatakan itu kepadamu, karena mereka tahu bahwa kamu tidak marah. Oke? Jangan menantikan memonya, langsung jadi baik saja, ya sudah. Oke? Santo Yusuf seperti itu. Dia tidak menantikan atau mencari sesuatu yang spesial, penampakan spesial. Dan ini di dalam mimpi, masih bisa diragukan kan? Kalau ada di dalam mimpi. Tapi dia, karena kehidupan rohaninya itu begitu kuat, sehingga di dalam mimpi dia tahu kalau itu Tuhan. Kita tidak, ya ada beberapa orang yang mengatakan, oh saya pernah bermimpi ini, Romo bermimpi itu, tapi mungkin kehidupan rohaninya tidak sekuat kehidupan rohaninya Santo Yusuf.
dan masih bisa menjadi imajinasi aja bahwa itu dari Tuhan. Kan? Tapi Santo Yusuf, ya, langsung menaati apa yang dia sudah tahu bahwa itu dari Tuhan Allah. Ketaatan. Dan ketaatan itu di dalam hal-hal yang sehari-hari. Jangan berpikir bahwa harus ada yang spesial baru kita menaati Tuhan Allah. Kalau ada panggilan spesial baru aku bisa menjadi orang baik. Harus dipanggil secara khusus baru saya meninggalkan tindakan burukku itu. Jangan ya. Kita sudah tahu bahwa itu tindakan buruk. Maka terus aja ditinggalkan tindakan buruk itu. Cukuplah masa prapaskah supaya kita bisa meninggalkan itu. Kan? Tidak perlu Bapak Paus itu datang, ya, supaya saya bisa bertobat. Bapak Paus itu harus datang dan itu mengatakan itu kepada aku. Baru saya akan percaya bahwa memang Tuhan mau aku berubah, bertobat. Ya, tidak perlu Bapak Paus kan. Dia tidak perlu datang supaya kita bisa bertobat. Cukuplah masa prapaskah ini. Atau retret ini kan. Cukuplah supaya kita bisa bertobat. Kemarin itu kami belajar karena ada exchange antara Widya Mandala dan St. Louis University di Filipina, di Baguio City, di kota Baguio yang ada di gunungan. Di utaranya Pulau Luzon. Oke. Dan si Romo Pratisto memberi kuliah tentang filsafat Jawa. Oke, filsafat Jawa. Dan sangat menarik karena menurut dia, dan dia yang tahu, bukan saya yang tahu ini, bahwa di dalam filsafat Jawa, mohon maaf kalau sebutnya itu salah ya, karena saya tidak bisa berbahasa Jawa. Tapi katanya itu filsafat Jawa ini, di dalam filsafat Jawa termasuk beberapa ide yang utama. Yang pertama itu adalah kesempurnaning dumadi, katanya, kesempurnaning dumadi, atau hidup yang sempurna. Adalah apabila seseorang mampu menjalani segala hidupnya berdasar semangat untuk mengabdi dan tunduk kepada Yang Maha Kuasa secara total, katanya dalam slide-nya ini. Saya ambil dari slide. Karena menurut dia, orang Jawa, mungkin bukan semua kita orang Jawa kan, tapi kita bisa belajar dari filsafat Jawa ini. Maka menurut dia, salah satu hal yang esensial bagi orang Jawa adalah menyerahkan diri kepada Tuhan Allah. Tiap saat ini berdasar semangat untuk mengabdi dan tunduk kepada Yang Maha Kuasa secara total. Menjadi lakon ngelakoni ini. Lakon ngelakoni artinya hidup memerankan menjalankan tugas tertentu dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan orang lain, di depan mana kita bertanggung jawab. Manusia harus menyerahkan hidupnya bagi Tuhan dan menjalani hidup hingga akhir untuk menyejahterakan umat manusia dan ikut memperjuangkan perdamaian dunia. Kita harus taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita yang atasan kita ini yang punya kebijaksanaan seperti itu, supaya kita bisa membantu di dalam perdamaian dunia. Kesempurnaan dumadi, kesempurnaan hidup adalah biasanya diajarkan kepada generasi muda, katanya, melalui kisah pewayangan gitu. Itu yang ada di dalam wayang kan. Salah satu tokoh pewayangan yang hidupnya sempurna adalah Prabu Yudhistira, Raja Negeri Indraprasta dari cerita Mahabharata. Prabu Yudhistira itu meyakini bahwa semua harta benda dan hidup mati manusia
hanyalah milik Tuhan. Apa semuanya itu ada di tangan Tuhan. Kalaupun mendapat rezeki berupa kekayaan, itu hanyalah titipan yang harus segera dibagikan lagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Ini seperti Fratelli Tutti kan. Yudhistira selalu merasa tidak memiliki apapun di dunia ini. Ya, dia ditugaskan oleh Tuhan untuk membantu sesamanya. Nah, tapi intinya adalah itu. Kita harus melaksanakan kehendaknya Tuhan. Dan kita harus tanya di dalam retreat ini, Tuhan, apakah itu kehendak-Mu? Secara umum kita tahu, menaati Tuhan, bertindak sesuai dengan 10 perintah Allah, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang kita baca di dalam perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Injil. Ya, semua itu ya memang diminta oleh Allah. Tapi ini masih umum kan. Kalau membantu sesama kita itu tidak perlu menunggu sampai ada kesempatan seperti yang kita di jalan tol kan. Kita di jalan tol dan tiba-tiba kita melihat orang yang berbaring di samping jalan tol dan kita berhenti untuk membantu dia. Ini justru sesuai dengan perumpamaan tentang orang Samaria itu yang baik. Loh, apakah hanya itulah yang berhubungan dengan cerita tentang orang Samaria yang baik itu? Di rumah pun, walaupun itu bukan jalan kan, di rumah, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun ada orang yang di samping jalan. Tidak secara fisikal kan, mungkin secara spiritual, atau mungkin hanya karena tersinggung, atau sedih, atau ada keberatan di dalam kehidupannya. Tidak perlu terluka sampai mati ini, supaya hati kita ini tergerak atau digerakkan oleh Tuhan sendiri, dan kita membantu. Ini yang kita harus melaksanakan. Mungkin latihannya ada di dalam retreat ini. Bertanya kepada Tuhan terus, Tuhan, apakah kehendak-Mu? Dan kita bisa melihat itu di dalam kehidupannya Santo Yusuf. Di dalam suratnya Patris Corde, suratnya Bapak Paus, ada seksi yang berjudul Seorang Bapa yang Taat. Dan katanya Bapak Paus di dalam seksi ini, seperti apa yang Allah kerjakan kepada Maria ketika dia mewujudkan rencana keselamatannya kepadanya, demikian juga dia mewahyukan rencananya kepada Yusuf. Dan dia melakukannya melalui mimpi yang di dalam Alkitab seperti di antara semua bangsa kuno dipandang sebagai salah satu sarana yang digunakan Allah untuk menyatakan kehendaknya. Yusuf sangat risau oleh kehamilan Maria yang tidak dapat dipahami. Dia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum, tetapi memutuskan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Dalam mimpi pertama, malaikat membantunya memecahkan dilema beratnya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf, katanya Bapak Paus, segera menanggapi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ketaatan memungkinkannya untuk mengatasi kesulitannya dan menyelamatkan Maria. Karena dia taat, yang baik itu terjadi. Karena dia taat, dia berbuat baik. Dan taat kepada orang yang benar kan, jangan menaati orang yang jahat. Salahnya kita banyak kali menaati hasrat kita sendiri kan. Kita menaati kemarahan kita sendiri. Kita menaati iri hati kita atau
Kerakusan kita ini, kita yang menaati yang salah ini. Kita harus menaati sikap baik yang ada, yang dibangun oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Dalam mimpinya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ketaatan, katanya Bapak Paus, memungkinkannya untuk mengatasi kesulitannya dan menyelamatkan Maria. Dalam mimpinya yang kedua, katanya Bapak Paus, malaikat berkata kepada Yusuf, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Katanya Santo Josemaria, bisa saja, ya, si Santo Yusuf itu punya semua hak untuk komplain, kan, untuk mengeluh. Loh, anak ini bukanlah manusia, bukanlah Mesias, ya. Anak ini bukankah ini Tuhan Allah sendiri, kan? Dia bisa, kalau dia orang jahat, dia bisa mengatakan itu kepada malaikat, kan? Loh, kalau dia adalah Tuhan, dan dia adalah Sang Mesias, dan dia adalah penyelamat seluruh jemaat Israel, kenapa dia harus melarikan diri? Oke? Ya. Engkau sendiri, sang malaikat, harus membela dia. Untuk apa melarikan diri ke Mesir? Yang sangat susah, kan? Kecuali kalau malaikat itu akan membawa kami ke sana, gitu. Maka dia bisa bisa menolak, kan, seperti itu. Tapi Santo Yusuf tidak seperti itu. Yang seperti itu adalah kita, kan, komplain terus dan mengeluh terus. Loh, harus kirim malaikatnya supaya kita bisa gini. Tuhan itu harus gini dan itu. Ya, pernah ada yang mengatakan itu. Kalau Romo kepercayaannya, imannya itu kuat, silakan tidak menerima vaksin dan percaya kepada Tuhan bahwa Romo akan selamat. Dan saya menjelaskan kepada dia, pendidikanku itu bertiga. Yang pertama adalah sebagai ilmuwan, karena SM aku itu science oriented. Yang kedua filsafat, karena itu yang jadi S2 S3 ku, ya. Dan yang ketiga teologi, karena sebagai orang Romo belajar teologi. Di teologi ada mukjizat, tapi itu tidak bertentangan dengan filsafat dan ilmu kedokterannya. Benar. Maka kalau Tuhan tidak mau kasih mukjizat khusus seperti yang waktu dia digoda oleh iblis, ya, untuk melemparkan diri dari menara di Yerusalem. Untuk apa, katanya Tuhan Yesus Kristus kepada iblis? Ya, ini membuang mukjizat, rahmat mukjizat, kan. Kalau sudah ada ilmunya, kan, ilmu kedokterannya, vaksin itu cukup dan termasuk untuk saat ini termasuk kehendaknya Allah. Ya, benar. Untuk apa meminta mukjizat kalau ada solusi yang biasa? Dan pada kesempatan ini yang diminta oleh Tuhan adalah solusi yang biasa. Tolong melarikan diri ke Mesir, kata. Itu yang bisa dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf. Tolong melarikan diri ke Mesir, bawa anaknya dan ibunya. Ya, supaya semua itu selamat. Karena rencananya Tuhan adalah besar untuk anak ini. Dan Santo Yusuf menaati itu. Marilah kita memeriksa batin kita dalam retret ini, supaya sikap kita ini menjadi seperti sikapnya Santo Yusuf, dan supaya sikap kita ini menjadi seperti sikapnya Bunda Maria juga, yang sangat menaati Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, ya Allahku, atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolongan-Mu untuk melaksanakannya. Bunda Keintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku.